Assalamualaikum, perkenalkan nama saya M. Alif Kurniawan, absen 22 dari 13 Kimia Analis kelompok 6A. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Rafsanjani, absen 23 dari 13 Kimia Analis kelompok 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Fajar, absen 26. Saya dari 13 Kimia Analisis 1 kelompok 6A. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Najihan Yulia Ispindari, absen 28 dari 13 Kimia Analis kelompok 6A. Kami berempat dibimbing oleh Bu Musyaidah akan membahas analisa lemak kasar. Saya, Alif Kurniawan, akan membahas mengenai prinsip analisa lemak kasar metode Soklet. Prinsip analisa lemak kasar dapat menggunakan metode secara gravimetri, yaitu dengan menghitung selisih berat sampel sebelum dan sesudah diekstrak. Saya Hasan Rafsanjani akan membahas mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan untuk analisa lemak kasar dengan metode Soklet. Yang pertama ada seperangkat alat ekstraksi Soklet yang berfungsi untuk mengekstrak suatu bahan dengan pelarutan yang berulang-ulang dengan pelarut yang sesuai. Yang kedua ada oven, berfungsi untuk memanaskan ataupun mengeringkan. Biasanya digunakan untuk mengeringkan peralatan gelas laboratorium, zat-zat kimia maupun pelarut organik, dan dapat pula digunakan untuk mengukur kadar air. Yang ketiga ada cawan, peralatan laboratorium yang digunakan sebagai wadah atau tempat penguapan bahan dari bahan yang tidak mudah menguap seperti garam dapur, gula, dan sejenisnya. Yang keempat ada pinset, digunakan untuk mengambil atau menarik beberapa sampel. Yang kelima ada loyang, berfungsi untuk menampung wadah bahan seperti cawan untuk kemudian dilakukan pengovenan ataupun pemanasan. Lalu yang keenam ada neraca analitik, suatu alat laboratorium yang digunakan untuk menimbang massa sejumlah bahan kimia hingga ukuran miligram. Keunggulan dari timbangan ini adalah tingkat ketelitiannya yang sangat tinggi. Tujuh ada spatula. Spatula ini berfungsi sebagai sendok kecil yang juga digunakan untuk mengambil bahan kimia. Kedelapan ada sampel. Sampel ini contoh atau cuplikan merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya. 9 ada kantong sampel lemak.
yang berfungsi sebagai wadah sampel dan melindungi sampel dari kontaminan. Yang ke-10 ada bahan petroleum benzen yang berfungsi untuk mengekstraksi atau melarutkan lemak pada bahan, karena lemak hanya dapat larut pada pelarut organik nonpolar yang seperti contohnya yaitu petroleum benzen. Saya Najhan akan membahas prosedur dari analisa lemak kasar dengan metode ekstraksi soklet. Pertama-tama, hal yang harus dilakukan adalah menimbang sampel seberat kurang lebih 1 gram. Hal yang harus diperhatikan adalah kehomogenan dari sampel itu sendiri. Kemudian, sampel yang telah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam kantong lemak yang telah disediakan sebelumnya. Kantong lemak tersebut kemudian ditutup bagian atasnya dan diberi kode. Setelah itu dimasukkan ke dalam cawan. Kemudian, sampel tadi dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 5 jam. Setelah 5 jam pemanasan, sampel kemudian dikeluarkan dan dilakukan penimbangan kembali sebagai berat sampel sebelum diekstraksi. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam peralatan soklet dan diekstraksi dengan menggunakan pelarut petroleum benzen selama kurang lebih 6 jam. Setelah ekstraksi selesai, sampel diambil dengan pincet dan diletakkan ke dalam cawan, kemudian di oven kembali selama kurang lebih 5 jam. Setelah 5 jam pemanasan, sampel dikeluarkan dan ditimbang sebagai berat sampel setelah diekstraksi dan dicatat beratnya. Halo semua, saya Raffi Fajar akan menjelaskan perhitungan pada analisis lemak kasar dengan menggunakan metode soklet. Persen lemak dapat kita ketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Persen lemak sama dengan W3 dikurangi W2 dibagi W1 dikali 100%, di mana W1 adalah bobot sampel dalam satuan gram, W2 adalah bobot labu lemak kosong dalam satuan gram, dan W3 adalah bobot labu lemak plus lemak hasil ekstraksi dalam satuan gram. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisa kadar lemak kasar metode soklet. Adapun faktor pertama yang mempengaruhi yaitu partikel sampel. Biasanya, sampel dalam ukuran yang besar akan dipotong terlebih dahulu. Hal ini untuk memperkecil ukuran sampel. Karena semakin kecil ukuran sampel, maka kontak permukaan bahan dengan pelarut akan semakin luas, sehingga proses ekstraksi akan lebih efisien. Faktor kedua yaitu jenis pelarut. Setiap pelarut organik mempunyai polaritas yang berbeda. Pelarut yang mempunyai polaritas yang paling sesuai dengan polaritas lemak akan memberikan hasil ekstraksi yang lebih baik. Biasanya dalam analisa lemak kasar ini, pelarut yang digunakan yaitu dietil ether, fluorofoam, petroleum benzen, dan petroleum ether. Keempat pelarut tadi berjenis pelarut organik nonpolar. Pelarut tersebut sangat baik untuk mengekstrak lemak. Faktor yang ketiga yaitu waktu ekstraksi. Biasanya dalam analisa lemak kasar, ekstraksi dilakukan selama 6 hingga 7 jam atau melebihi itu.
Karena semakin lama waktu ekstraksi, maka jumlah lemak yang terekstrak oleh pelarut akan semakin banyak sampai suatu saat lemak pada sampel akan habis. Faktor terakhir yaitu suhu ekstraksi. Semakin tinggi suhu ekstraksi, maka proses ekstraksi akan semakin cepat. Pada ekstraksi coklat, suhu yang digunakan harus disesuaikan dengan titik didih pelarut yang digunakan. Contohnya pelarut petroleum ether. Pelarut ini mempunyai titik didih berkisar antara 35 hingga 60 derajat Celcius. Sehingga suhu ekstraksi coklat harus berkisar antara 35 hingga 60 derajat Celcius. Apabila suhu yang digunakan lebih tinggi dari titik didih pelarutnya, maka akan menyebabkan ekstraksi tersebut menjadi tidak terkendali dan bisa menimbulkan resiko terjadinya ledakan atau kebakaran. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan-kelebihan dari metode coklat. Metode coklat ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, jumlah sampel yang diperlukan hanya sedikit. Yang kedua, proses ekstraksi berlangsung secara cepat. Yang ketiga, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Senyawa organik yang dimaksud di sini yaitu lemak. Dan yang terakhir yaitu sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang kali. Hal terakhir yang akan saya bahas yaitu kekurangan metode coklat. Kekurangan dari metode coklat yaitu yang pertama, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih yang rendah, sehingga pelarut tersebut mudah menguap. Yang kedua, coklat tidak baik digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Apabila kita masih menggunakan bahan-bahan tersebut dengan metode coklat, maka komponen yang terekstraksi bukan hanya lemak saja, melainkan komponen-komponen lain yang tidak kita inginkan akan ikut terekstraksi. Hal tersebut akan mengganggu hasil dari analisa kita. Sekian penjelasan mengenai analisa lemak kasar dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.